Kita sering menyesal bukan karena keputusan yang terlalu cepat, tetapi karena terlalu lama ragu dan terlalu banyak berpikir. Dalam sepersekian detik, otak sebenarnya mampu menangkap pola dan membuat penilaian yang akurat, namun kita justru tidak mempercayainya. Banyak peluang hilang bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita mengabaikan intuisi pertama yang sebenarnya sudah memberi jawaban. Blink adalah buku nonfiksi psikologi populer yang membahas kekuatan pengambilan keputusan secara cepat atau intuitif. Melalui berbagai studi kasus, mulai dari dunia seni, militer, hingga bisnis, buku ini menunjukkan bahwa keputusan spontan tidak selalu irasional, melainkan seringkali merupakan hasil pengalaman dan pola yang telah tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Namun, Gladwell juga menekankan bahwa intuisi dapat terganggu oleh bias, prasangka, dan stereotip yang tidak disadari. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. Mari kita mulai ringkasannya. Di sebuah perusahaan investasi besar di New York, seorang manajer senior harus memutuskan apakah akan merekrut seorang kandidat untuk posisi analis utama. Wawancara dijadwalkan 1 jam penuh, lengkap dengan presentasi data, studi kasus, dan diskusi mendalam. Namun menariknya, sang manajer mengaku bahwa dalam 2 menit pertama, ia sudah memiliki firasat kuat tentang kandidat tersebut. Bukan karena isi presentasinya, melainkan dari cara kandidat itu masuk ruangan, berjabat tangan, melakukan kontak mata, dan menjawab pertanyaan pembuka dengan tenang tanpa berlebihan. Keputusan akhir memang tetap mempertimbangkan data dan kualifikasi, tetapi kesan awal itu hampir selalu selaras dengan performa kandidat di masa depan. Fenomena ini merupakan contoh thin slicing, kemampuan otak membaca pola penting hanya dari potongan informasi yang sangat kecil. Dalam proses rekrutmen itu, manajer tidak secara sadar menghitung detail perilaku kandidat, namun pikirannya menangkap sinyal halus, kepercayaan diri yang stabil, konsistensi nada suara, kejelasan berpikir, dan respons yang tidak defensif saat ditantang. Pola-pola kecil tersebut membentuk gambaran utuh tentang kompetensi dan kematangan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa pewawancara seringkali dapat memprediksi kinerja karyawan hanya dari beberapa menit pertama interaksi. Terlalu banyak informasi justru bisa mengaburkan penilaian karena fokus terpecah pada detail yang kurang relevan. Intuisi yang terlatih bekerja dengan menyaring kebisingan dan menangkap inti. Sama seperti seorang pelatih olahraga yang tahu dalam beberapa menit apakah seorang pemain memiliki game sense atau investor berpengalaman yang bisa merasakan apakah seorang founder benar-benar memahami bisnisnya. Kasus ini menunjukkan bahwa seringkali keputusan besar tidak sepenuhnya lahir dari analisis panjang, melainkan dari sinyal kecil yang ditangkap dalam hitungan detik. Otak bawah sadar kita terus membaca bahasa tubuh, konsistensi emosi, dan pola komunikasi. Ketika dilatih dengan benar, kemampuan membaca potongan tipis ini dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam memahami orang dan mengambil keputusan secara cepat namun tetap akurat. Seorang kiper profesional berdiri di bawah mistar gawang saat adu penalti menentukan gelar juara. Penonton riuh, tekanan memuncak, dan penendang lawan dikenal sebagai eksekutor yang hampir tak pernah gagal. Namun tepat sebelum bola ditendang, sang kiper tiba-tiba melompat ke sisi kiri tanpa terlihat menganalisis arah kaki, sudut badan, atau statistik sebelumnya. Bola benar-benar meluncur ke kiri dan ia berhasil menepisnya. Setelah pertandingan, ketika ditanya bagaimana ia tahu arah tendangan itu, jawabannya sederhana, insting. Padahal, keputusan itu bukan sekadar tebak-tebakan. Selama bertahun-tahun berlatih dan bertanding, otaknya telah merekam ribuan detail kecil. Posisi bahu penendang, sudut pandang mata sesaat sebelum berlari, kecepatan langkah terakhir, hingga cara kaki tumpu menyentuh tanah. Semua pola itu tersimpan rapi di bawah sadar. Dalam sepersekian detik, pikirannya membaca ketidakseimbangan halus yang hampir tak terlihat dan mengirim sinyal cepat ke tubuhnya untuk bergerak. Fenomena ini menjelaskan bahwa keputusan terbaik sering lahir dari thin slicing, kemampuan memotong informasi kompleks menjadi potongan kecil yang bermakna. Kiper itu tidak sempat berpikir panjang. Jika ia mencoba menghitung sudut dan probabilitas secara sadar, ia justru akan terlambat bergerak. Namun intuisi olahraga bukanlah bakat mistis. Ia terbentuk dari pengalaman, pengulangan,
dan paparan situasi serupa dalam intensitas tinggi. Atlet elite mengembangkan kepekaan terhadap pola yang tidak disadari oleh pemain biasa. Mereka merasakan permainan karena otak mereka telah terlatih membaca sinyal mikro yang tak tertangkap pikiran sadar. Pada akhirnya, momen penyelamatan itu bukanlah keberuntungan semata. Ia adalah hasil kerja sistem mental cepat yang bekerja di balik layar. Dalam olahraga, sepersekian detik bisa menentukan kemenangan atau kekalahan, dan seringkali keputusan tercepat justru menjadi keputusan yang paling tepat. Pada awal 2000-an, sebuah perusahaan rintisan teknologi di Silicon Valley sedang mencari CEO baru untuk membawa mereka go public. Dalam proses seleksi, muncul satu kandidat yang langsung mencuri perhatian. Ia tinggi, berpenampilan rapi, lulusan universitas ternama, dan berbicara dengan suara tenang penuh wibawa. Setiap kali ia memasuki ruangan, suasana seolah berubah. Para investor berbisik, dia terlihat seperti CEO. Tanpa disadari, keputusan mulai condong kepadanya bahkan sebelum evaluasi mendalam dilakukan. Masalahnya, rekam jejak kandidat tersebut biasa saja. Ia tidak pernah memimpin perusahaan sebesar itu, tidak memiliki strategi visioner yang jelas, dan cenderung menghindari keputusan sulit. Namun kesan pertama, postur tinggi, karisma visual, gaya komunikasi percaya diri, membuat banyak orang mengaitkannya dengan kompetensi, kecerdasan, dan kepemimpinan. Otak mereka melakukan lompatan otomatis. Tampak seperti pemimpin berarti memang pemimpin. Fenomena ini disebut sebagai bentuk kesalahan penilaian cepat, ketika kita berhenti pada simbol luar dan tidak menggali lebih dalam. Penilaian instan, thin slicing, memang sering akurat, tetapi bisa menyesatkan ketika dipengaruhi stereotip yang dangkal. Psikologi modern menunjukkan bahwa manusia membawa bias implisit, asosiasi otomatis yang terbentuk dari budaya dan pengalaman. Melalui implicit association test, peneliti menemukan bahwa banyak orang tanpa sadar mengaitkan pria dengan kepemimpinan dan wanita dengan peran domestik atau menghubungkan ras tertentu dengan sifat negatif. Bias ini tidak selalu lahir dari niat buruk, melainkan dari paparan sosial yang berulang. Dalam kasus perusahaan tadi, para pemegang saham tidak merasa sedang bias. Mereka percaya memilih berdasarkan kecocokan alami. Namun beberapa tahun setelah kandidat itu diangkat, perusahaan mengalami krisis arah, konflik internal, dan akhirnya gagal mencapai target pasar. Baru setelah itu, Dewan Direksi menyadari bahwa mereka terlalu terpesona oleh citra. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa ketika proses seleksi dibuat lebih terstruktur, misalnya dengan evaluasi buta terhadap CV atau standar penilaian objektif, hasilnya jauh lebih adil dan akurat. Bahkan, paparan terhadap figur pemimpin yang beragam dapat mengurangi asosiasi stereotip dalam pikiran bawah sadar. Seorang dokter senior di unit gawat darurat, sebuah rumah sakit besar menghadapi malam yang kacau. Pasien berdatangan tanpa henti, data medis terus masuk melalui layar monitor, dan tim muda di sekitarnya sibuk berdiskusi membaca hasil laboratorium secara rinci. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pasien datang dengan gejala yang tampak biasa. Nyeri dada ringan dan tekanan darah sedikit turun. Beberapa dokter muda ingin menunggu hasil tes lengkap sebelum mengambil tindakan. Namun sang dokter senior tiba-tiba memerintahkan prosedur darurat segera. Ada yang tidak beres, katanya singkat. Beberapa menit kemudian, terbukti pasien tersebut mengalami kondisi jantung fatal yang nyaris tak terdeteksi di awal. Keputusan cepat itu menyelamatkan nyawa. Dalam situasi kompleks dan bertekanan tinggi, keputusan terbaik sering lahir dari intuisi terlatih, bukan analisis panjang. Dokter senior tersebut bukan bertindak sembarangan. Selama puluhan tahun praktik, otaknya telah menyimpan ribuan pola kecil, warna kulit pasien, ritme napas, ekspresi wajah, nada suara, yang membentuk sistem peringatan dini di bawah sadar. Ia tidak menghitung semua variabel secara sadar. Ia mengenali pola secara instan. Sebaliknya, tim muda terlalu bergantung pada prosedur detail dan diskusi panjang. Analisis memang penting, tetapi dalam kondisi mendesak, proses yang lambat bisa menghambat tindakan. Gladwell menunjukkan bahwa spontanitas yang efektif bukan berarti tanpa aturan. Justru ia lahir dari struktur yang kuat, pelatihan intensif, pengalaman berulang, dan tujuan yang jelas. Seperti improvisasi teater yang terlihat bebas padahal sangat terlatih, keputusan cepat bekerja baik ketika didukung disiplin mendalam, namun intuisi juga rapuh. Jika dokter itu dipaksa menjelaskan secara rinci setiap alasan sebelum bertindak,
momen krusial bisa terlewat. Terlalu banyak verbalitas dapat merusak ketajaman insting. Pelajaran utamanya sederhana, dalam dunia yang kacau dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi, struktur yang tepat memungkinkan spontanitas muncul secara akurat. Keputusan cepat bukan lawan dari rasionalitas. Ia adalah hasil dari pengalaman yang terorganisir dengan baik. Seorang pendiri startup teknologi pendidikan menciptakan aplikasi belajar dengan pendekatan baru. Alih-alih video panjang dan ujian pilihan ganda, ia merancang pengalaman interaktif berbasis cerita dan simulasi nyata. Para guru yang mencoba versi demo langsung antusias. Investor yang melihat presentasinya yakin ini masa depan pembelajaran digital. Namun ketika produk itu diuji lewat survei ke ribuan siswa, hasilnya mengecewakan. Banyak responden mengatakan tampilannya aneh, tidak seperti aplikasi belajar, dan membingungkan. Skornya rendah. Konsultan riset menyarankan perubahan total agar lebih mirip platform yang sudah populer. Sang pendiri menghadapi dilema, mengikuti data atau mempercayai intuisi. Fenomena ini menyoroti keterbatasan ketika kita bertanya langsung kepada orang tentang apa yang mereka inginkan. Masalahnya, manusia sering tidak benar-benar tahu alasan dibalik preferensinya. Mereka menilai berdasarkan apa yang familiar, bukan apa yang berpotensi lebih baik. Dalam survei, siswa membandingkan aplikasi baru itu dengan pengalaman belajar yang sudah mereka kenal. Otak mereka mencari pola lama. Sesuatu yang berbeda terasa salah, bukan karena buruk, tetapi karena asing. Riset pasar cenderung efektif untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, namun sering gagal membaca inovasi yang belum punya kategori. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai kecenderungan mengandalkan asosiasi yang sudah tertanam. Kita tidak pernah menilai sesuatu dalam ruang hampa. Kita membawanya bersama pengalaman, ekspektasi, dan kebiasaan. Akibatnya, ide yang benar-benar baru kerap ditolak pada tahap awal. Beberapa tahun kemudian, setelah aplikasi tersebut diluncurkan dalam skala kecil dan digunakan rutin di beberapa sekolah progresif, hasilnya justru luar biasa. Tingkat keterlibatan siswa meningkat drastis. Apa yang dulu dianggap aneh berubah menjadi standar baru. Bertanya kepada pasar memang terasa aman karena memberi angka dan kepastian semu. Tetapi untuk inovasi besar, jawaban paling jujur sering tidak muncul dalam survei. Terkadang dunia belum mampu menginginkan sesuatu karena mereka belum pernah membayangkannya. Suatu malam di sebuah bandara internasional, seorang petugas keamanan menghentikan seorang pria yang terlihat gelisah di antrean pemeriksaan. Pria itu menghindari kontak mata, tangannya gemetar, dan napasnya cepat. Dalam hitungan detik, petugas menyimpulkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Situasi memanas, suara meninggi, dan pria itu ditahan untuk pemeriksaan intensif. Setelah berjam-jam interogasi, terungkap bahwa ia bukan teroris atau penyelundup, ia hanya penderita gangguan kecemasan berat yang takut terbang dan panik di keramaian. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca orang lain dalam sekejap, tetapi kemampuan itu bisa runtuh di bawah tekanan. Otak kita melakukan thin slicing, menarik kesimpulan cepat dari potongan kecil ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Dalam kondisi normal, intuisi sosial ini sering akurat. Kita bisa merasakan ketulusan, kemarahan, atau ketakutan hanya dari tatapan singkat. Namun kemampuan tersebut sangat rapuh. Saat berada dalam situasi tegang, lingkungan berisiko tinggi, rasa takut kolektif, atau ekspektasi ancaman, otak cenderung menafsirkan sinyal ambigu sebagai bahaya. Wajah yang cemas dibaca sebagai bersalah. Gerakan gugup dianggap mencurigakan. Dalam tekanan, kita bisa kehilangan kepekaan terhadap konteks dan salah membaca emosi dasar orang lain. Penelitian tentang ekspresi wajah menunjukkan bahwa emosi manusia bersifat universal dan sering muncul dalam microexpression yang sangat cepat. Tetapi untuk menangkapnya dengan tepat, kita membutuhkan kondisi psikologis yang stabil. Ketika stres mengambil alih, persepsi kita menyempit. Kita melihat ancaman lebih cepat daripada empati. Dalam dunia yang penuh kewaspadaan dan tekanan tinggi, kemampuan membaca orang lain bisa berubah dari alat penyelamat menjadi sumber kesalahan. Keputusan yang dibuat dalam beberapa detik memang terasa meyakinkan, namun tanpa kesadaran akan keterbatasan kita sendiri, keyakinan itu bisa menyesatkan. Buku Bling menunjukkan bahwa dalam banyak situasi, intuisi yang terbentuk dari pengalaman dan pola tersembunyi bisa lebih akurat daripada analisis panjang. Namun ia juga mengingatkan sisi gelapnya. Kesan pertama dapat disusupi bias, stereotip,
dan prasangka bawah sadar yang membuat kita salah menilai orang, salah memilih pemimpin, atau salah membaca situasi. Intuisi bisa menjadi kekuatan luar biasa jika dilatih dan ditempatkan dalam struktur yang tepat, tetapi bisa berbahaya jika dibiarkan dikendalikan oleh asumsi yang tak pernah kita sadari. Sekian untuk ringkasan buku kali ini. Semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir bincang pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.